Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana hari pertama pemberlakuan larangan mudik. Ini dari Pelabuhan Merak sudah ada rekan kami, Siti Ma'rufah. Siti, apakah akses penyeberangan dari Merak ke Bakahuni hari ini sudah resmi dihentikan? Andro dan juga pemirsa, untuk akses penyeberangan sebenarnya masih tetap berlanjut atau masih tetap beroperasi di Pelabuhan Merak ini. Bahkan hari ini pelabuhan, maksudnya ASDP mengoperasikan sekitar 27 kapal untuk mengangkut logistik dan juga keperluan lainnya. Dan sementara itu memang sepertinya sudah mulai efektif untuk pelarangan arus mudik, tetapi mungkin saya terlihat juga masih ada beberapa 1-2 kendaraan, termasuk mungkin yang barusan datang ini ada satu bus, saya tidak tahu dari mana, dan akan menyeberang menuju ke Sumatera. Dan tadi juga ada beberapa 1-2 kendaraan pribadi yang menyeberang, tetapi dengan memang nomor kendaraan yang berasal dari Sumatera. Dan sementara itu dari Kepolisian Polda Banten juga telah menetapkan 15 titik checkpoint yang dimulai dari Citra Raya Tangerang sana hingga kemudian pintu pelabuhan. Dan untuk checkpoint tersebut dimulai untuk tindakannya, yaitu untuk melihat dari nomor polisi kendaraan dan juga dari kartu identitas. Jika berasal dari daerah zona merah atau daerah yang melakukan pemberlakuan PSBB, maka kendaraan-kendaraan tersebut akan diminta untuk balik kembali. Andromeda. Baik, terima kasih Siti mengabarkan langsung dari Merak, Banten. Selanjutnya kita melihat ke Kampung Rambutan, bagaimana hari pertama untuk memperlakukan checkpoint di Kampung Rambutan. Akhir. Ya, Tisa dan Andro, hari pertama pemberlakuan atau pelarangan mudik di Terminal Kampung Rambutan sore ini pantauan kami memang cukup efektif, di mana di Terminal Kampung Rambutan ini dari pantauan kami sejak pagi tadi sudah sepi dari aktivitas untuk melayani penumpang yang ingin mudik ke daerah-daerah tujuan mudik seperti Jawa Tengah ataupun ke tujuan Sumatera. Dan loket-loket yang ada di Terminal Kampung Rambutan ini juga sudah tutup, semua loket sudah tidak ada lagi yang menjaga, dan para penumpang yang ingin datang ke sini juga tadi pantauan kami tidak ada lagi para penumpang yang datang untuk membeli atau memesan tiket untuk tujuan mudik. Sementara bus yang ingin masuk ke Terminal Kampung Rambutan ini juga pantauan kami tadi di depan sudah diberikan pembatas jalan, sehingga bus yang ingin masuk ke Terminal Kampung Rambutan ini tidak dapat melewati dan sampai ke Terminal Kampung Rambutan ini. Dan sementara itu untuk di sini juga bus-bus yang melayani rute Jawa maupun Sumatera tidak ada yang terparkir di Kampung Rambutan ini. Artinya memang sudah steril dari aktivitas untuk rute-rute pelayanan mudik ke daerah-daerah tujuan mudik seperti daerah Jawa dan Sumatera. Sementara itu memang siang tadi ada beberapa para penumpang yang ingin mengembalikan tiket yang terlanjur sudah dipesan. Tadi kami sempat juga berbincang dengan Kepala Terminal Kampung Rambutan, Made Joni, mengatakan bahwa kepada para penumpang yang sudah terlanjur membeli dan ingin mengembalikan tiket, harap segera menghubungi pool bus yang tempat mereka memesan tiket tersebut. Dan memang di Terminal Kampung Rambutan ini sudah sepi, hanya ada beberapa petugas yang berjaga dan para petugas kebersihan yang membersihkan area-area terminal. Nah, ada beberapa para pedagang-pedagang makanan yang masih buka, tapi sebagian kecil atau sebagian besar maksud kami sudah tutup. Sementara untuk angkutan dalam kota di Terminal Bus Kampung Rambutan ini masih beroperasi seperti biasa, yaitu seperti arahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Demikian, kami kembalikan ke Anda, Andro dan Tisa. Baik, terima kasih Akhir mengabarkan langsung dari Kampung Rambutan. Sebelumnya ada Siti Ma'rufah dari Merak, Banten, kemudian juga ada Rizky dari Bintung, dan juga ada Ken Ane dari Cikarang Barat. Pemirsa, hari pertama larangan mudik, suasana stasiun Pasar Senen terpantau sepi usai PT KAI membatalkan kereta jarak jauh dan dekat yang berangkat dari stasiun Senen. Stasiun Pasar Senen hanya melayani penumpang yang hendak membatalkan tiket kereta. Dan berikut liputan dari reporter TV One Kinavita dan juru kamera Andri Panca dari Stasiun Pasar Senen. Ya pemirsa, di hari pertama larangan mudik oleh pemerintah, ini situasi atau kondisi di kawasan Stasiun Pasar Senen Jakarta tempat mengabarkan saat ini memang terpantau sepi. Ini terlihat tadi di ruang tunggu penumpang, karena memang informasinya pihak dari PT KAI ini sudah membatalkan perjalanan kereta api terhitung pada tanggal 24 April sampai 30 April 2020 mendatang. Tapi
ada suasana berbeda yang terlihat di titik saya mengabarkan saat ini di loket pengembalian tiket bagi para calon penumpang yang tidak jadi untuk naik kereta api. Nah, karena memang tadi kan ini sudah dibuka sebetulnya pada pukul 8 pagi dan sampai 16.00 waktu Indonesia Barat, tapi sebelum jam 8 ini sudah banyak sekali yang mengantri di sini. Nah, saya ingin tahu nih, sebetulnya seperti apa sih skema untuk pengembalian tiket bagi para calon penumpang yang tidak jadi naik kereta. Saat ini saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang petugas. Selamat siang, Mbak. Dengan Mbak siapa? Aulia. Bisa diceritakan nggak, Mbak, skemanya ya, orang kalau misalnya mau mengembalikan tiket ini gimana sih? Yang pertama itu ambil nomor antrian, terus nanti kita kasih formulir ini. Setelah diisi semua lengkap persyaratannya, nanti ke loket. Setelah itu nanti loket memutuskan. Misalkan penumpang itu ngisi di transfer atau di tunai. Kalau transfer itu kurang lebih 45 hari, kalau tunai itu kurang lebih 30 hari. Nah, memang informasinya sampai saat ini PT Kereta Api Indonesia ini sudah membatalkan perjalanan jarak jauh maupun dekat. Untuk jarak jauh ini ada sekitar 70 perjalanan kereta api yang dibatalkan, sementara untuk lokal ini ada 31. Dari Jakarta, Gina Vita, Andri Panca, TV One mengabarkan.